Welcome to Black Hole Spoiler. Bab 5. Tunangan. Murid lain manapun akan takut menghadapi murka para tetua, tetapi Li Jie hanya mengejek dengan mengatakan, "Tetua jangan marah. Jika aku benar-benar lulus ujian, itu akan menjadi kontribusi besar bagi sekte. Kerja keras harus dihargai, bukan? Seharusnya wajar bagiku untuk memberikan beberapa syarat karena tugas itu berbahaya." Tetua sangat tidak senang dengan sikap Li Jie. Jadi dia menanggapi pertanyaannya. "Kalau begitu tunggu sampai kau lulus ujian. Kita bisa mendiskusikannya kalau begitu." Tetua pertama menganggukkan kepalanya. "Jangan khawatir. Selama kau lulus uji coba, kau bebas memilih metode kultivasi apapun, kecuali hukum rahasia kehendak surga dan hukum merit kaisar abadi. Aku tidak berpikir para tetua lainnya akan keberatan dengan ini." Keenam tetua saling melirik dan memikirkan ide itu. Jika dia memang lulus ujian, maka saran tetua itu benar-benar masuk akal. Syarat lain bisa menunggu sampai setelah persidangan. Li Jie akhirnya tersenyum. "Namun ada satu syarat yang harus aku nyatakan sebelumnya, sehingga akan ada cukup waktu untuk mempersiapkan. Setelah aku mencapai tingkat akumulasi fisik, aku memerlukan obat salep dari tingkat sains." Setelah mendengarkan permintaan Li Jie, wajah keenam tetua berubah masam. Mereka secara bersamaan meneriakinya betapa serakahnya Li Jie. Li Jie pura-pura tidak mendengar teriakan keras mereka dan melanjutkan sambil perlahan mengucapkan setiap kata. "Tetua, pernikahan antar dua sekte itu adalah masalah besar. Jika semuanya berjalan baik, itu akan menjadi kontribusi besar bagi sekte tersebut. Obat salep tingkat sains mungkin berharga, tetapi aku percaya itu adalah imbal balik yang adil." Tetua tidak senang dan dengan dingin mendengus. "Menurutmu, obat-obat dari kelas sains sangat mudah didapatkan?" Tetua pertama kemudian melirik Li Jie dan berkata, "Jika kau berhasil, maka menghadiahkan salep tingkat sains tidak terlalu keterlaluan. Tapi sekarang kami tidak dapat memberikannya karena kami kekurangan obat-obatan tertentu yang berkhasiat untuk resep salep tersebut." Melihat bahasa tubuh tetua, Li Jie diam-diam menghela nafas. Dia terlalu memikirkan sekte kuno depan pembersihan. Di masa lalu, harta karunnya praktis tak terbatas. Bahkan berisi salep tingkat abadi, jadi salep tingkat sains sepele jika keduanya dibandingkan. "Baik, aku akan mundur satu langkah. Aku ingin pasta king tingkat tinggi." Tetua saling melirik. Akhirnya tetua pertama mengakui, "Ini bisa aku terima, tetapi syaratnya adalah kau masih harus berhasil." Li Jie tersenyum pada tetua pertama dan menjawab, "Di luar ini aku memiliki permintaan kecil lainnya sebelum aku pergi ke gerbang 9 Saint Iblis. Tanpa mengetahui betapa bahayanya itu, aku perlu mempelajari beberapa teknik dan memiliki 1 atau 2 senjata pertahanan." Tetua Chao, salah satu dari 6 tetua, berbicara dengan ketidakpuasan. Jadi sepertinya kau masih sedikit cerdik dan mencoba mengambil keuntungan dari situasi ini untuk keuntungan pribadimu." Tetua pertama benar-benar bersimpati dengan gagasan ini dan menganggukkan kepalanya. "Bagaimana dengan ini? Di sekte dalam ada teknik dan senjata. Kau dapat memilih satu, hanya satu. Apa yang dipikirkan para tetua lainnya?" Meskipun para tetua lainnya tidak ingin mendukung Li Jie, mereka tetap setuju dengan tetua pertama. Mereka tahu peluang sukses Li Jie hampir nol. Bahkan jika mereka memberinya senjata dan teknik, itu tidak akan meningkatkan kemungkinannya. Tapi sedikit lebih baik daripada tidak sama sekali. Tetua terlalu khawatir. "Aku tidak seserakah itu," kata Li Jie secara alami mengetahui pikiran para tetua dan dengan tenang tersenyum. "Aku mendengar bahwa kita memiliki teknik bernama pisau ganda tak terlihat, yang dapat dipelajari dalam waktu singkat. Aku ingin teknik ini serta sepasang bilah. Apakah ini bisa diterima?" Para tetua memutar mata mereka karena terkejut setelah mendengar Li Jie. Mereka awalnya mengira bahwa bocah serakah ini akan meminta teknik tingkat kaisar, tetapi ternyata dia sebenarnya menginginkan teknik yang normal. "Pisau ganda tak terlihat, kan?" Tetua pertama membelai jenggotnya. Tetua lain dengan cepat menjawab, "Tetua pertama, itu hanya teknik bela diri dan tidak cukup untuk penggunaan praktis. Di dunia kultivasi, bahkan hukum merit yang paling sederhana pun akan mengungguli seni bela diri apapun.
Ketua ini bertanggung jawab atas penugasan hukum Mary di sekte. Jadi dia sangat berpengetahuan tentang aturan mereka. Ini bukan masalah. Nan Huairen bawa pisau ganda tak terlihat ke puncaknya dan berikan dia sepasang bilah ganda terbaik. Ketua pertama senang dengan permintaan sederhana ini. Pendapatnya tentang Li Jie menurun dari keputusan tidak bijaksana Li Jie. Orang akan berpikir bahwa sekte ingin memberikan semua bantuan yang mereka mampu untuk membantu Li Jie. Tetapi jauh dari lubuk hati, semua tetua tahu bahwa tidak peduli teknik dan senjata apa yang mereka berikan kepadanya. Menyelesaikan persidangan tetap tidak mungkin. Mereka hanya bertujuan untuk meminimalkan kerugian sekte mereka. Li Jie dengan rendah hati menjawab, si kecil ini tidak membutuhkan hal lain saat ini. Dato pertama dengan serius berkata, bagus, kembali dan bersiaplah. Kau akan berangkat dalam 3 hari. Setelah kau kembali, kau dapat menyelesaikan upacara leluhur untuk naik ke posisimu. Tentu saja, itu hanya jika dia bisa kembali hidup-hidup. Para tetua memiliki keraguan besar. Dan Huairen membawa teknik dan pedang ke puncak Li Jie tepat setelah dia kembali. Dia puas dengan pedang bulan sawit. Lakukan bilah kadang-kadang bersinar dengan tajam. Namun, ini hanya kelas panah dan tidak cocok untuk kultivator. Tidak peduli berapa tajam ujungnya, itu tidak akan bisa dibandingkan dengan persenjataan magis. Setelah Nan Huairen pergi, Li Jie perlahan membaca teknik pisau ganda tak terlihat. Setiap kata dan frase yang diucapkan olehnya akan diulang-ulang dalam pikirannya. Saat itu ketika dia masih menjadi gagak hitam, meskipun dia telah berhasil melarikan diri dari gua iblis abadi, situasinya belum stabil. Kadang-kadang masih akan terpengaruh oleh gua. Setiap kali dia merasa seperti ini, dia akan segera menyegel dirinya sendiri dan memaksa jiwanya untuk tertidur lelap. Dia telah menghabiskan bertahun-tahun yang berliku-liku di setiap era untuk pergi ke lokasi yang paling berbahaya. Dia telah jatuh ke tangan banyak tuan dan harus melewati banyak kesengsaraan. Tetapi karena ini dia dapat melihat hukum merit, bahkan hukum merit kaisar dan metode abadi. Karena dia takut suatu hari nanti dia tidak akan bisa mengendalikan dirinya dan dipanggil kembali ke gua iblis abadi. Dia selalu menghapus ingatannya tentang metode dan teknik yang telah dia pelajari untuk menghindari jatuh ke tangan gua. Namun Dewa Alkimia dan Kaisar Abadi Suisi datang dengan metode misterius yang memungkinkan Li Jie dengan cepat memahami kebenaran dari teknik tertinggi saat dia melihatnya lagi. Saat ini segala sesuatu yang berhubungan dengan penguasaan pisau ganda tak terlihat telah ditarik kembali. Mengambil napas dalam-dalam dan membandingkan paduan di kepalanya dengan versi yang tertulis di depannya. Dia menemukan bahwa tekniknya kurang sesuatu, tetapi ini sangat mengkhawatirkannya. Pada kenyataannya itu normal untuk teknik bilah ganda tak terlihat untuk menjadi bagian yang hilang. Pada akhirnya, itu tidak cukup untuk mencapai puncak. Di mata para kultivator ini hanya seni kecil. Setelah jutaan tahun, tidak banyak orang di sekte kuno dupa pembersihan yang benar-benar mempelajari teknik ini. Memfokuskan pikiran sekali lagi, Li Jie akhirnya memahami kebenaran tersembunyi di balik teknik itu dan tersenyum lembut. Meskipun fisiknya, roda kehidupan dan istana takdirnya semuanya kelas fana, pengetahuan dan kemauannya berada di atas apa yang dimiliki semua orang jenius. Yang paling penting adalah ketika dia menjadi gagak hitam, dia menjalani berbagai metode penyiksaan. Ada saat ketika dia dipenjara selama puluhan ribu tahun tanpa melihat matahari. Jadi tekadnya sangat kuat. Tidak ada yang bisa menggoyahkannya, dan tidak ada kesulitan yang bisa membuatnya mundur selangkah. Dia dengan lembut menepuk paduan. Usahanya untuk menguasai teknik tersebut telah membangkitkan ingatannya akan masa lalu. Sebuah rahasia yang tidak diketahui oleh seorang murid pun di era saat ini. Tahun itu, Mingren muda biasa berlatih teknik pisau ganda tak terlihat. Kemudian ketika dia menjadi kaisar abadi yang memerintah 9 dunia, dia memegang teknik ini. Dia sekali lagi mengolahnya dan perlahan menyempurnakan teknik bela diri yang normal ini. Tentu saja teknik normal ini tidak sebanding dengan hukum merit kaisar yang dia ciptakan juga. Apalagi hukum rahasia kehendak surga. Minren sendiri juga tidak ingin keturunannya mempraktekkan teknik ini. Dengan demikian teknik tersebut telah terbengkalai di perpustakaan sekte selama ribuan tahun. Tidak ada yang memahami kebenaran termasyhur di balik teknik yang dibentuk oleh kenaikan pangkat kaisar abadi. Ketika Li Jie melihat Minren menyempurnakan tekniknya,
dia akan selalu menggodanya. Bahkan jika teknik bela diri ini dikembangkan hingga puncaknya dan mampu membunuh bangsawan kerajaan, tidak ada yang mau menggunakannya. Pelatihan normal hanya bisa melihat kualitas dari luar, sehingga teknik bela diri ini tidak terlihat. Bahkan setelah digoda oleh Li Jie, Kaisar Abadi Mingren hanya tersenyum. Tak disangka Li Jie benar-benar menebak dengan benar tentang nasib seni bela diri ini. Mengosongkan pikirannya dari pikiran yang tidak perlu, dia mengambil bilah ganda dan mulai berlatih. Dia sangat ketat dengan dirinya sendiri. Dia perlahan mengayunkan setiap pukulan sesuai pedoman. Setiap ayunan membutuhkan kesempurnaan untuk melanjutkan ke ayunan berikutnya. Sekian dulu untuk episode kali ini. Jika kalian suka dengan Emperor Domination, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan tunggu kelanjutan ceritanya hanya di Black Hole Spoiler.